Halo pemirsa Sinpo TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Kisah Para Tokoh. Pada episode kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu, yaitu Wakil Ketua MPR RI Bapak Jazilul Fawait. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Mbak Poppy. Alhamdulillah baik ya Pak, luar biasa. Pak, seperti biasa, dalam program Kisah Para Tokoh ini semua tokohnya menceritakan dari mulai awal bagaimana sih perjalanannya sampai akhirnya bisa sukses. Saya ingin tahu Pak, Bapak ini kan seorang santri yang kini terjun ke dunia politik. Sebenarnya cita-cita awal Bapak itu apa sih Pak waktu saat kecil itu Pak? Saat kecil itu kalau orang tua saya, kakek saya gitu mencita-citakan supaya saya jadi ulama, jadi kiai. Karena dalam keluarga saya itu status kiai itu sangat dihormati. Jadi tidak ada orang yang mulia kecuali kiai, kira-kira begitu. Sehingga saya dididik dengan tentu ilmu-ilmu agama untuk menjadi bekal kiai. Karena saya itu lahir di pulau yang terpencil. Saya lahir kalau di Jawa Timur dulu disebutnya Pulau Putri. Karena banyak penduduknya wanita, karena laki-lakinya merantau. Ada juga yang menyebutnya ini titik nunnya Pulau Jawa. Karena dia ada titik kecil gitu, Pulau Jawa kan begini ya, titik nun. Namanya Pulau Bawean. Yang di situ ada hewan endemik, rusa Bawean, yang kemarin pernah dibuat simbol SEA Games. Kalau itu cita-cita orang-orang terdekat. Lalu kalau untuk perjalanan sekolah, masa kecil sekolah, orang tua itu profesinya apa dan lalu apakah memang faktor orang tua yang mengantarkan Bapak hingga sukses seperti sekarang ini Pak? Tentu dasar-dasar agama dari orang tua, karena kebetulan di Pulau Bawean itu orang tua saya itu istilahnya kiai kampung lah, di Langgar, dan kebetulan beliau itu juga seorang guru agama. Nah, dia punya santri juga ketika itu, dan saya ikut ngaji-ngaji lah. Ya diajak ketika ngaji itu. Masih ingat waktu saya itu masih kecil sekali. Nah, saya memang kemudian masuk di dua sekolah. Satu sekolah dasar, dua madrasah ibtidaiyah. Itu biasa di pulau saya begitu. Nah, tapi saya tidak berlangsung lama di Pulau Bawean itu karena orang tua harus dipindah tugas ke Sedayu, Gresik. Nah, di situ saya juga sekolah dua itu, SD sama madrasah ibtidaiyah. Tentu karena keluarga ya, gemelangan keluarga lebih condong kepada ilmu-ilmu agama. Sehingga setelah saya lulus SD, lulus madrasah ibtidaiyah, saya dimasukkan pesantren. Namanya pesantren Ihyaul Ulum, asuhan Kiai Maksum Sofyan, sekarang Kiai Mahfud Maksum, putranya. Nah, saya di situ 6 tahun, mulai sejak sanawiyah sampai aliyah. Nah, disitulah saya digembleng menjadi santri. Dan disitulah saya memulai istilahnya ya pernah jadi kepala pesantren, kepemimpinan diuji sejak kecil itu. Karena apa ya, cita-citanya itu untuk menjadi kiai ya, terus kemudian saya kuliah di Jakarta. Saya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dan saya di situ menghafal dan belajar Al-Quran cukup lama. S1 di PT IGI Jakarta. Nah, di Jakarta inilah kemudian bertemu dengan aktivis-aktivis Jakarta. Nah, saya bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tentu sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Nah, di situ saya lebih terbuka lagi, teman, jaringan. Disitulah saya kenal dengan Pak Muhaimin Iskandar. Beliau ketua umum PBPMII, saya waktu itu hanya ketua komisariat. Habis itu saya menjadi ketua cabang. Nah,
aktivisme itu yang ternyata yang membina membentuk saya. Nah, tetapi karena saya cita-citanya diarahkan untuk menjadi pendidik, pengajar, saya juga pernah menjadi dosen dan sampai sekarang saya juga dosen. Jadi dosen, bahkan saya pernah jadi ketua jurusan di Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama yang sekarang jadi Universitas Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dan saya di PT IKI juga mengajar, di IKI juga mengajar, dan sekarang saya juga menjadi pengajar di program doktoral UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu yang dari sisi keilmuan, tetapi saya kemudian lebih terbentuk dari sisi aktivisme. Karena dari PMI saya ke Ansor, ke Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Setelah itu lahir PKB, saya bergabung di Gerakan Pemuda PKB. Nah, berproseslah di partai sampai kemudian saya direkrut oleh Pak Muhaimin menjadi, waktu itu selain di Garda Bangsa, saya menjadi staf atau tenaga ahli di Wakil Ketua MPR. Ketika itu Pak Muhaimin Wakil Ketua MPR. Nah, dari situlah mulai saya melihat masuk pada dunia politik. Tetapi dunia akademik, dunia yang lain tetap saya pertahankan. Termasuk juga dunia keagamaan lah. Jadi kadang-kadang yang ngisi ceramah apa begitu. Tetapi sekarang lebih lekat pada dunia politik karena memang jabatan tertinggi saya kan di politik ya. Artinya diberikan amanat oleh partai, oleh Gus Muhaimin untuk menjadi Wakil Ketua MPR. Sesuatu yang tidak terbayangkan. Bagi saya dari pulau yang kecil, dari pendidikan agama, tiba-tiba menjadi Wakil Ketua MPR. Nggak terbayangkannya itu, terlalu jauh jarak cahaya itu buat saya. Tetapi ini menjadi menjadi pelajaran buat para santri yang belajar ilmu agama. Itu bisa kok gitu. Ada jalur kok untuk menjadi politisi, menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Karena yang saya alami, ternyata ilmu-ilmu di pesantren itu memang ilmu-ilmu umum yang memang untuk bekal hidup. Dan bahkan saya belajar karena di UNJ saya masuk di doktor manajemen. Ternyata setelah dilakukan penelitian, kunci kesuksesan itu justru di komunikasi. Jadi orang yang komunikasinya baik ya bisa hari ini. Yang punya, nah itu diajari di pesantren, diajar pidato, diajar sopan santun, diajari memposisikan diri. Itu bekal yang diberikan oleh pesantren. Spirit, tidak mudah menyerah, ikhlas dalam perjuangan kalau pesantren itu, terus tanpa pamrih, tulus, dan baik dengan semua orang. Saya pikir itu nilai-nilai yang menjadi pegangan ketika di pesantren. Nah, baru ilmu-ilmu Al-Quran ya tentu karena saya di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, saya menguasai ilmu Al-Quran. Setidaknya ilmu tafsir itu ya penting di dalam politik. Karena semuanya juga pakai tafsiran. Jadi di situ kan diajarkan yang itu menjadi perangkat meskipun itu bukan ilmu komunikasi, tapi ilmu mengungkap makna. Mengungkap di balik kata tafsir itu sebenarnya. Apa yang ada di situ di dalam Al-Quran Tapi faktanya di dunia politik juga begitu. Jadi kita harus mengungkap apa di balik kata. Yang membuat saya dan mungkin para pemirsa Sinpo TV juga penasaran, prosesnya itu berapa lama sih Pak yang dari tadi Bapak mulai mengenal para aktivis, lalu akhirnya juga mencium bau-bau dunia politik, dan akhirnya mungkin juga Bapak melanjutkan, saya bertekad bulat untuk masuk ke dunia politik. Itu berapa lama prosesnya Pak? Cukup panjang. Saya sejak di mahasiswa saya sudah aktif di dulu Senat Mahasiswa ya.
saya menjadi sekretaris senat mahasiswa, menjadi ketua PMI di Jakarta Selatan itu tahun 94. 94 atau 95 antara itu. Akhirnya 98 saya lulus, terjadi reformasi. Nah, ya sepanjang itu sampai hari ini. Jadi saya memulai karir politik itu mulai dari bawah. Jadi tidak Jogja itu istilahnya, tidak ujuk-ujuk saja. Tapi kita mulai dari Garda Bangsa, Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau di aktivis semuanya sudah di PMII, di Ansor, kemudian di Garda Bangsa itu. Setelah itu aktif di dunia politik ya sejak Garda Bangsa itu 98. Dia lahir 99, PKB lahir 98, 99. Nah sejak itu saya ber-PKB 99. Nah baru 2009 saya berkesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif 2009, tapi alhamdulillah kalah. Tetapi di balik kekalahan itu mengandung pelajaran, sekaligus ada hokinya. Hokinya itu ternyata saya menjadi pengganti antar waktu. Nah, masuklah saya menjadi anggota DPR tahun 2012, kalau tidak 2013. Habis itu 2014 saya mencalonkan lagi di dapil yang berbeda, saya terpilih lagi di 2014 2019. Nah, saya nyalon lagi 2019 2024 ya. Kemudian saya mendapatkan amanat menjadi wakil ketua MPR. Kalau boleh tahu Pak, visi misi terjun ke dunia politik ini sebenarnya awalnya apa Pak? Walaupun Bapak tadi backgroundnya memang seorang aktivis, tapi adakah visi misi khusus atau tertentu Pak? Ternyata berjuang untuk memperbaiki umat atau menjadi orang yang bermanfaat itu banyak tempatnya. Salah satu di politik. Makanya di politik ini adalah bagian dari cara saya bagaimana saya bisa bermanfaat, bisa memberikan maslahat kepada sesama tentunya. Karena bagi saya politik bukan untuk politik, tapi politik itu untuk kebaikan. Itu yang diajarkan. Kalau pesan dari orang tua sendiri atau dari keluarga Pak, secara Bapak backgroundnya sangat amat religius karena memang awalnya juga seorang santri, mungkin adakah pesan khusus karena kita tahu bahwa politik itu identik dengan sesuatu yang tanda kutip ya Pak. Adakah pesan khusus yang mungkin selalu diingatkan kepada Bapak atau selalu Bapak ingat dari orang tua maupun dari keluarga? Ya tentu kalau yang sifatnya agama ya jangan lupa sholat, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa bersyukur. Tetapi yang saya paling ingat itu orang tua selalu bilang, kamu kan pergi jauh di tempat orang, kuliahnya jauh gitu. Pokoknya dimanapun kamu jangan pernah takut untuk membantu orang lain, sekiranya kamu bisa. Jadi karena membantu orang lain itu tidak ada ruginya. Ya itulah yang menjadi pegangan saya dan ternyata di politik itu di situ. Bagi politisi yang dia bisa memberikan solusi, membantu orang, ya pasti dia akan diterima. Nah tetapi kuncinya, intinya jangan hidup ini harus berbagi. Jangan takut, jangan merasa menyesal apapun kalau kamu membantu orang, kan jangan diingat-ingat, ya bantu aja gitu. Nah menurut saya itu yang menjadi yang bagi saya buat pegangan. Jadi justru keberhasilan kita itu ditentukan seberapa jauh kita bisa membantu orang lain. Jadi itu yang yang menjadi kebiasaan saya gitu. Yang itu yang yang terngiang-ngiang sebagai pesan. Itu juga yang saya pesankan ke anak saya gitu. Jadi dalam hidup ini akan bermakna kalau kamu bisa membantu orang. Kalau tidak di profesi apapun ya, mau di politik, mau jadi guru, mau jadi ekonomi, intinya kita bisa membantu orang, bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Itu yang
pesan yang menurut saya sederhana tapi tidak mudah. Karena kan kita kadang cenderung egois ya, apalagi di dunia politik. Dan saya kalau di politik ya saya lebih sering ikut aja mengalah. Ya apa ya, yang penting orang tidak terganggu dengan kehadiran saya. Orang merasa nyaman. Saya juga itu yang sebenarnya dalam rumus politik kelihatannya kurang pas gitu. Tapi faktanya ternyata itu yang kira-kira membuka jalan. Kalau seakan-akan politik itu intrik, politik itu kotor gitu. Enggak, ternyata politik itu bagi saya membantu orang lain. Ternyata hidup juga membantu orang lain. Seperti itu. Tetapi sekali lagi itu memang jalan takdir. Kita memang usaha, tetapi di situ ada jalan takdir. Dan terus terang yang sebagai guru saya, mentor saya, yang ini saya ya Pak Muhaimin Iskandar ya. Kalau secara lahiriah ya, kalau tidak ada beliau, ya mungkin saya tidak jadi apa-apa ya. Dalam pengertian beliaulah yang ngantarkan saya di dunia politik, yang ngajarin. Ya saya mulai dari apa ya, pembantunya, mulai dari stafnya gitu, sampai sekarang saya diberikan kepercayaan. Nah, itu yang tidak boleh saya sia-siakan, amanat itu. Jadi saya yakin beliau memberikan amanat itu bukan untuk kepentingan beliau, tetapi bagaimana saya bisa bekerja untuk kepentingan orang banyak. Oke. Tadi Bapak sempat mengulas bahwa Bapak juga memberikan pesan kepada anak Bapak. Adakah mungkin dari anak-anak Bapak sendiri yang melanjutkan menjadi politisi atau malah menjadi santri? Ya saya sih bebas-bebas aja ya. Malah ada yang pengen nyanyi gitu anak saya kan. Sekarang ada juga yang pengen jadi pilot. Ada juga yang menghafal Al-Quran. Ya, di ilmu-ilmu agama, ada yang di pesantren. Saya bebas saja. Yang penting intinya dia jadi orang baik. Sebab kalau mau jadi orang jahat di posisi apapun bisa jahat, mau menjadi orang baik di profesi apapun bisa. Jadi atas dasar itu, sebab dulu saya misalkan oleh kakek saya mau kuliah fakultas hukum aja dilarang. Karena katanya kalau menjadi hakim itu dekat sekali dengan neraka. Ya, sehingga itu membuat ternyata memang semua profesi itu ada tanda kutip ya, ada titik kotornya kalau dia mau di situ. Tapi juga ada titik baiknya kalau dia di titik yang baik. Saya tidak terlalu mendorong anak saya untuk jadi politisi atau jadi apapun. Saya hanya bilang yang penting kamu bisa bermanfaat kepada yang lain. Hanya dua pesan saya. Yang kedua, kamu hidup selalu bersyukur. Karena kunci bahagia itu di situ. Saya selalu ngomong, setinggi-tinggi ilmumu sampai profesor, kalau kamu tidak mampu untuk bersyukur, kamu tidak akan pernah bahagia. Jadi bersyukurlah di setiap kesempatan dan apa yang Anda dapatkan gitu. Nah, itu yang pengalaman, berdasarkan itulah kemudian saya menyampaikan itu, karena pengalaman hidup saya itu begitu. Pengalaman dari kecil sampai besar itu menurut saya ini hanya jalan yang harus patut kita syukuri ya. Tentu ada perjuangan di situ ya, kita nikmati. Ada kesulitan di situ ya, kita nikmati. Ada gembira di situ cuma masuk kita nikmati. Ada rezeki di situ ya, kita nikmati dengan rasa syukur. Jadi kata kuncinya ya, selalu saya bilang sama anak-anak saya itu bersyukur. Nah, kalau kata kunci sukses di dalam profesi, ya hanya satu, amanat kalau saya gitu. Kamu harus mampu membangun, punya akhlak, punya etika. Jadi kamu sepintar apapun, kalau tidak punya etika, tidak akan berguna karena orang tidak akan memanfaatkan kamu. Jadi kalau diberikan tugas ya yang amanah, apapun jenis tugasnya, apapun jenis profesinya, ya, nikmati dan jalankan sepenuh hati. Oke. Selama bertahun-tahun menjadi anggota DPR, asam manis menjadi anggota DPR itu apa sih Pak?
Orang melihat manisnya ya, dan saya melihat hidup ini memang manis. Saya merasa ya tentu kalau anggota DPR, kalau membandingkan dengan kondisi misalnya saudara-saudara atau yang lain, tentu ini jabatan yang hebat ya. Saya mendapat predikat jabatan yang menurut saya sangat hebat. Apakah sehebat itu saya? Belum tentu saya ini sehebat jabatan saya itu. Tetapi setidaknya harus diungkapkan dengan cara bersyukur. Apa maknanya? Apa saya di situ itu ada manfaatnya enggak? Selagi gak ada ya itu hanya simbol-simbol saja. Di mana suka dukanya? Gimana ya? Saya itu jarang berduka ya. Saya memang nggak terbiasa saya berduka. Karena selalu bersyukur ya Pak? Iya, karena kata kunci itu saya bersyukur. Jadi ya paling bersabar, paling tinggi itu bersabar. Tapi berduka itu enggak lah. Saya soalnya apa? Saya tahu kok hidup ini kan ujungnya juga akan mati. Saya persis tahu itu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Jadi dari situ saya nggak, apalagi kalau di DPR tentu banyak sukanya mestinya kan. Ya, bertemu konstituen, bisa membantu. Kadang-kadang ada tugas ke luar negeri, ada undangan untuk seminar apa, memperkaya pertemanan dan wacana. Wah, semua menurut saya apa ya, membuat saya senang. Tidak ada yang membuat saya ini. Kadang-kadang teman-teman, kamu nggak capek keliling-keliling terus? Enggak, karena saya menikmati. Saya memang suka silaturahim keliling gitu. Dan itu nggak membuat saya capek. Enggak kalau itu. Saya malah lebih senang. Karena menambah energi kan, bertemu orang baru, berteman yang baru. Pengalaman baru. Nggak ada dukanya menurut saya. Nah, hidup ini memang ya, tidak perlu berduka, tidak ada sesuatu yang harus didukakan dalam hidup ini. Oke, sekarang Bapak sudah menjadi pimpinan MPR RI, di mana itu adalah bisa dibilang posisi tertinggi Pak. Kedepannya apa yang ingin dituju lagi sih Pak, mungkin untuk 5-10 tahun mendatang, karena kan Bapak juga mengajar sebagai dosen. Apakah masih ingin berpolitik 5-10 tahun mendatang atau mau berubah haluan atau seperti apa Pak? Saya sebenarnya hidup ini mengalir saja, tetapi saya tahu bahwa kita harus bermanfaat. Tentu karena saya lahir di lingkungan pesantren, saya juga harus meneruskan ya cita-cita orang tua, para orang-orang tua untuk bisa membantu masyarakat melalui pendidikan. Dan tentu itu saya jalankan. Saya jadi dosen. Saya juga membina pondok pesantren. Nah, politik itu bagi saya itu panggilan takdir saja. Jadi sebenarnya saya ini nggak begitu cocok kayak jadi politik. Tapi ini panggilan takdir dan saya harus lakukan peran itu sebaik mungkin. Terus cita-cita apa setelah wakil ketua MPR yang mentereng itu? Saya tuh nggak pernah punya cita-cita soalnya, saya ikut aja. Saya ikut saja, saya bekerja untuk partai, saya bekerja untuk negara. Buat saya untuk misalkan jadi apa, ya nggak apa-apa, saya akan terima. Tidak jadi pun juga, itu takdir yang harus saya terima. Jadi nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan untuk apa lagi ke depan, saya juga bingung. Saya pernah ini diajak teman saya, biasa kan ziarah kan di tradisi NU, di makam-makam wali. Terus dia bilang ke saya, Mas, sampean coba di situ itu tempat yang makbul. Coba sampean kan wakil ketua MPR, minta apa lagi? Saya bilang saya sudah nggak ada permintaan lagi nih, udah habis permintaan saya. Sering gitu. Saya hanya minta supaya saya bermanfaat aja. Kalau posisi jabatan, wah susah saya untuk memintanya. Ini terlalu tinggi posisi saya ini. Tapi bukan saya minta mundur ya, bukan. Maksud saya ini kehabisan kata untuk meminta sama Tuhan karena ini terlalu besar yang diberikan gitu. Saya nikmati dalam pengertian memerankan
dan bisa bermanfaat. Oke, karena kuncinya bersyukur tadi ya Pak ya? Iya, jadi beres semua itu. Kalau sudah. Lalu terakhir Pak, pesan untuk para generasi muda agar bisa menjadi sukses seperti Bapak ini seperti apa sih? Selain bersyukur tadi ya, mungkin adakah hal-hal yang mungkin harus digarisbawahi oleh para generasi muda? Tentu kalau hari ini kan kita berhadapan dengan persaingan global ya. Selain kita memiliki spirit yang kuat, kalau tadi lebih pada spirit, karena saya memang keahlian saya di spiritual. Dan spiritual untuk mencari ilmu, untuk tahu, tetapi jangan lupa hari ini juga ada tantangan yang disebut kemampuan teknologi. Jadi kepada generasi muda, perkuat spiritual, raih juga sains dan teknologi, saya yakin akan mudah untuk menghadapi hari-hari atau masa depan. Karena di situ kuncinya. Tapi kalau salah satunya kurang, ya pasti akan berkurang. Oleh sebab itu, menurut saya, apalagi yang para santri ya, hadapi masa depan dengan penuh percaya diri, dengan mencintai ilmu pengetahuan, dengan juga mencintai prinsip-prinsip moral, sehingga bisa merengkuh sukses. Karena sukses kalau di keyakinan saya, itu bukan hanya di sini saja. Sukses itu di dunia dan di akhirat. Jadi, nah, yang di sananya yang kita nggak bisa ngukur. Yang di sininya orang bisa ngelihat gitu. Oh, Pak Jazil sudah jadi wakil ketua MPR, kelihatannya sukses. Dan memang itu posisi prestis gitu. Tetapi bukan itu ukurannya, bukan semata-mata itu. Karena manusia di dunia hanya sementara ya Pak, balik lagi. Kalau saya iya, itu keyakinan saya. Kalau itu saya yakin seyakin-yakinnya dan sebenar-benarnya, makanya saya tidak pernah takut hidup ini. Karena saya tahu batasnya. Tinggal menjalankan yang terbaik, apa yang menjadi perintah Allah, apa juga yang menjadi kebaikan untuk bersama. Baik, terima kasih banyak Pak atas perbincangan tadi. Saya sangat salut dan semoga Bapak selalu amanah, dan para pemirsa semoga bisa mengambil kesimpulan dan juga kisah tadi yang sudah disampaikan bisa menginspirasi. Saya Poppy Rahmawati mohon undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.